di ini pembahasannya bahasa hukum perundang-undangan tuh kayak apa sih? Nah, di Undang-Undang 12 2011 kan hanya dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa perundang-undangan gitu aja kan. Halo, baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat kelepek-kelepek Dijen Oda dimana Anda berada. Pada saya Rozi Beni dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Dijen Oda. Hari ini kita akan ngulik-ngulik tentang produk hukum daerah, kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah dengan tamu spesial kita. Biasanya di channel kita ini mengundang para praktisi. Nah, sekarang kita hadirin tamu spesial. Beliau adalah Dr. Fitriani Ahlan Sarif SHMH, akademisi dari FHUI loh gitu. Gimana kabarnya? Panggilnya apa ya? Ibu, kakak atau mbak ya? Kak Fit ya? Gimana kabarnya Kak Fit? Panggil Kak Fit lagi aja. Background beliau ini sebenarnya lebih kompetensinya ke ilmu perundang-undangan ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita ngulik-ngulik tentang kelembagaan, kepegawaian perangkat daerah dari aspek praktisi, sekarang kita ulik-ulik nih dari sisi akademisnya seperti apa. Nah, kabarnya Kak Fit? Alhamdulillah baik. Kemarin mudik nggak? Alhamdulillah sih aku ikut ke peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, nggak mudik, di rumah aja. Oh, yang batas-batasin itu petugasnya dari perangkat daerah loh. Oh, luar biasa. Berarti ini ya kerja keras juga ya teman-teman ya. Terima kasih loh. Gini Kak Fit, kita mulai ya ngobrolinnya tentang ini Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Tapi kita tahu ya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu termasuk salah satunya adalah komponen yang mengenai kelembagaan tentang dinas badan, kemudian sekretariat dan kepegawaian kan pasti tidak terlepas dari yang namanya perundang-undangan dong ya. Baik perundang-undangan tinggi maupun hukum daerah. Nah, kita pengen tahu sebenarnya daerah itu dalam menyusun produk hukum daerah, baik perda maupun keputusan daerah, yang baik dan benar itu seperti apa sih? Ya, ini kita tanya pada ahlinya dari akademisi FAU ini. Monggo. Terima kasih Kak Rozi, terima kasih udah diundang nih spesial langsung di podcast. Iya dong, kita biasanya praktisi mulu dari pejabat daerah gitu. Nah, ini kita dari akademisi nih, melihat dari sisi lain. Silakan. Wah, pertanyaannya baik dan benar ya. Kalau baik belum tentu benar kan, ada yang kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya kompleks nih. Bagaimana membuat peraturan dan keputusan dan kebijakan ya, peraturan kebijakan hukum yang baik dan benar. Yang pertama, kalau baik dan benar pasti prinsipnya adalah harus sesuai legalitasnya dulu gitu ya. Benar, artinya apakah pembuat kewenangan, kalau tadi kita bicara soal kelembagaan ya di sini, berarti kan lembaga dan kepegawaian. Lembaga-lembaga di sinilah yang dimana yang punya legalitas untuk membuat peraturan atau kebijakan tersebut. Jadi yang pertama yang harus difokuskan adalah dia harus punya legalitas dalam membuat peraturan. Si inisiatornya ya, misalnya dinas badannya tentang kesehatan gitu. Pemilik, kalau saya lebih senang membicara soal siapa yang memiliki kewenangan. Legalitas itu pemilik kewenangan. Jadi kalau kita bicara soal kelembagaan perangkat daerah kan adalah lembaga-lembaga birokrasi yang akan bergerak menjalankan urusan pemerintahan. Begitu dia menjalankan pemerintahan, dia pasti harus membuat kebijakan. Bagaimana membuat kebijakan yang baik? Pertama, dia harus punya legalitas. Legalitas artinya dia punya kewenangan untuk membentuk peraturan tersebut. Nah, kemudian bagaimana substansinya setelah itu kan? Tadi legalitas ya. Kalau dari legalitas kan si perangkat daerah, kelembagaan itu kan dia membantu kepala daerah nih, yang milikin kewenangannya kan bupati, kepala daerah ya, gubernur. Nah, satu legalitas, yang kedua substansi. Nah, substansi gimana nih? Substansi kalau bilang cara legalitas, misalnya di tingkat daerah yang punya yang adalah peraturan perundang-undangan, sebenarnya peraturan kepala daerah dan peraturan daerahnya kan ada dua ya. Kebetulan nanti ada lagi yang keputusan-keputusan lainnya. Tapi untuk konteks peraturan perundang-undangan kita punya dua jenis peraturan tingkat daerah yang diakui sebagai produk hukum. Dan kemudian soal substansi apa yang harus
ada, baik dan benar soal substansi yang ada, kalau saya selalu merefer pada azas formil dan azas materialnya. Nah, apa tuh? Formilnya setelah dia punya kewenangan, legalitas tadi ya. Setelah dia punya legalitas, kemudian difikirkan lagi bagaimana tahap-tahap dalam membentuk peraturan tersebut secara formil. Secara formil adalah pasti ada aturan tata cara dalam pembentukan peraturannya. Siapa yang ngusulin, bagaimana mengusulkan, kemudian pengusul akan memanggil atau mengajak teman-teman unit teknis lainnya untuk sama-sama membahas misalnya. Sekarang juga ada kan kewajiban untuk partisipasi masyarakat misalnya. Ada nggak tuh di azas formilnya bahwa kita juga harus bertanya kepada masyarakat, ini loh aturannya. Pemerintah punya tujuan yang baik untuk masyarakat, nggak mungkin nggak punya tujuan yang baik kan, sehingga kita harus juga sosialisasikan dulu materinya secara formil. Kita sudah melewati proses partisipasi misalnya, salah satunya ya. Jadi maksudnya artinya azas formil itu ada beberapa macam lah, ada tahap-tahap yang telah ditentukan oleh peraturan atau oleh tata cara SOP bagaimana membuat peraturan perundang-undangan. Selama proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu dipenuhi, kita bisa bilang azas formilnya terpenuhi. Jadi itu salah satu, dua ya, legalitas dulu, formil gitu ya. Baru ternyata yang ketiga yang substansi dan materialnya. Yang ini yang biasanya orang lebih fokus pada yang ketiga ini dulu gitu kan. Substansi, materinya. Tapi buat saya dua poin yang terakhir itu juga bukan sesuatu yang harus yang bisa ditinggalkan atau tidak diabaikan sebagai salah satu syarat untuk peraturan yang baik dan benar ya. Yang terakhir ini adalah material. Yang material ini seperti halnya dalam suatu teori susunan hukum, bahwa norma hukum itu berdasar dan bersumber pada keluar ilmunya norma yang ada di atasnya gitu kan. Jadi salah satu yang paling harus diperhatikan adalah substansi dari peraturan yang baik dan benar adalah peraturan yang bersumber pada norma yang di atasnya. Dan dia tidak boleh sama sekali bertentangan dengan norma yang ada di atasnya. Itu udah prinsip aja sih. Gitu ya. Jadi baru kita bisa bilang bahwa peraturan itu baik dan benar ketika dia bersumber pada norma yang di atasnya, dan kemudian secara substansi dia tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya. Walaupun nanti juga ada lagi yang harus kita perhatikan adalah kita juga harus harmonis dengan peraturan setingkat. Yang horizontal yang horizontalnya. Jadi memang negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan pada hukum, dan kemudian hukum itu berjenjang berhierarkis. Kita punya konstitusi, kita punya undang-undang, kita punya PP. Jadi teman-teman di daerah ketika bikin perda dan bikin peraturan kepala daerah, tantangannya mungkin lebih tinggi nih Mas Rozi, karena banyak yang harus diperhatikan gitu. Ada mulai dari konstitusi, undang-undang, PP gitu ya. Buat saya tantangannya jadi lebih berat sih teman-teman. Belum lagi kalau di daerah ya Kak Fit ya, itu kan mereka juga diberikan embel-embel ya, boleh loh Anda ngatur muatan kondisi khusus. Nah gimana nih? Itu yang menarik. Baik di Undang-Undang 12/2011 maupun Undang-Undang Pemda. Undang-Undang Pemda daerahnya. Nah, itu gimana? Jadi kan secara prinsip memang norma itu tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Nah, begitu juga ketika kita bikin peraturan daerah atau bikin peraturan kepala daerah, dan pasti nggak boleh bertentangan prinsipnya gitu. Tapi secara otonomi daerah atau secara teman-teman pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di Undang-Undang 23 2014 sebenarnya yang soal legalitas tadi, pemerintah daerah dan kepala daerah mendapatkan kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan peraturan daerah. Nah, dengan kewenangan atribusi inilah mereka membuat peraturan daerah untuk alat gitu ya, untuk menjalankan itu tadi yang khususan yang tadi gitu. Kondisi khususnya. Artinya boleh nggak bikin peraturan daerah tanpa harus menunggu perundang-undang lebih di atas, peraturan delegasi dari yang di atasnya? Boleh, karena kan memang dapat kewenangan untuk mengurus dan mengaturnya sendiri itu dari kewenangan atribusinya dari konstitusi itu ya, pasal 18 ya, dan Undang-Undang 23-nya kemudian dijelaskan lagi kan bahwa kewenangan itu memang melekat pada kepala daerah dan DPRD. Artinya boleh nggak dibikin peraturan yang tidak menunggu atau bukan peraturan delegasi? Boleh, dia bisa bikin kewenangan atribusi. Itu catatan pentingnya ya. Dimungkinkan dapat daerah itu membentuk regulasi daerah, perda,
tidak harus selalu menunggu delegasi, kira-kira begitu ya, sepanjang untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya dan sesuai kondisi khususnya. Tapi tetap tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atas. Siap. Baik, kita kedua nih Kak Fit, ada sering sekali masih suka menjadi pertanyaan nih ke kita biasanya. Apa sih Perda dan Perkada itu? Kan di produk hukum sama sih, di nasional juga gitu. Ada bentuknya regeling, ada bentuknya besiking. Nah, mohon dijelaskan apa bedanya antara dari sisi apakah daya lakunya atau formatnya dan lain-lain terkait dengan pengaturan bentuk hukum regeling dengan besiking ini. Ya. Dalam konteks daerah ya. Dalam konteks daerah ya. Sebenarnya ini juga berlaku di konteks pemerintah pusat. Di pemerintah daerah juga ada antara peraturan dan keputusan. Untuk kita masyarakat kadang-kadang kita nggak bisa ngebedain kan. Yang kita bedakan bahwa dua-duanya ini adalah produk kebijakan dari pejabat pemerintah daerah. Tapi sebenarnya secara esensi hukum dia adalah dua produk yang bisa dibedakan karena dia punya tujuan pengaturan dan punya fungsi yang berbeda. Gitu. Pertama gini, ketika pemerintah mau mengatur banyak orang, gitu ya, mengatur banyak orang, artinya ini ada kebijakan baru nih, saya pengen semua orang di daerah saya paham terhadap kebijakan baru saya. Misalnya untuk penanganan COVID, kita jadi nggak bebas untuk bergerak ke wilayah satu sama lain, ke wilayah berbeda gitu ya, supaya membatasi perkembangan ini COVID gitu, penyebaran COVID gitu kan, harus ada kebijakan yang diperkenalkan, harus ada kebijakan yang harus mengatur banyak orang. Satu-satunya cara yang dikeluarkan pejabat pemerintah adalah daerah adalah membuat peraturan yang tujuannya mengatur banyak orang. Jadi ketika dia mau mengatur banyak orang, kita harus memilihnya bentuknya adalah peraturan. Mengatur banyak orang dan mengatur perilaku yang memang jamak gitu ya, yang diulang berkali-kali dan memang kita harus batasi misalnya gitu. Atau misalnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada pelaksanaan yang mesti diperkenalkan baru di tingkat daerah, kita harus mengatur nih instansi-instansi pemerintahnya mesti bergerak seperti apa. Berarti kita mengatur banyak orang gitu. Tapi untuk keputusan biasanya tujuan yang berbeda adalah tujuan ketika kita mau menciptakan status, melekatkan status, status, membentuk status baru, kemudian ditujukan pada individu tertentu, ditujukan pada subjek tertentu. Kalau saya biasanya bilangnya adresat gitu ya. Adresat tuh subjek. Misalnya keputusan pengangkatan kepala dinas Dukcapil misalnya gitu ya, itu besiking. Berarti itu keputusannya buat siapa? Buat kepala dinas Dukcapil itu sendiri. Berarti ruang lingkup yang adresatnya itu langsung bersifat individual gitu ya. Dan kegiatannya langsung konkret tindakannya, pengangkatan beliau punya status baru, atau misalnya pembentukan tim Satgas COVID di Kabupaten A. Itu tuh jelas tuh. Tim Satgas COVID di daerah A, tim Satgas COVID-nya katakanlah ada 10, cuman 10 orang itu yang ditujukan oleh keputusan tersebut, dan kemudian wilayahnya kota A itu doang, gitu. Jadi keputusan tersebut biasanya kalau dari sisi ilmu hukum individual, konkret, dan sekali selesai normanya. Sekali selesai itu dalam artian dia berlakunya itu durasinya tertentu jelas ya. SK itu dibentuk pada tanggal tersebut ya, sudah sejak tanggal itu status itu muncul. Status itu melekat pada tim-tim tersebut. Sampai dengan kapannya juga muncul ya. Biasanya. Jadi biasanya ditentukan di situ kan, sampai kapan tersebut. Tapi artinya poin dari SK tersebut sebenarnya dia cuma berlaku pada saat itu ya sudah selesai. Sejak saat ini saya sudah memberikan status kepada Anda. Nanti juga bisa disesuaikan sampai tanggal berapanya gitu kan. Tapi biasanya itu pilihan juga sih. Beda kan kalau peraturan. Kalau peraturan itu dia berlaku terus-menerus. Sejak Darhaftih. Jadi kayak Undang-Undang 23 2014 tahun berapa ya, 2014 ditetapkan tanggalnya, ada tanggal spesifiknya. Sejak tanggal tersebut dia tetap berlaku terus-menerus sampai menunggu undang-undang lain kalau ada yang mau mencabut. Keberlakuannya tuh lebih nggak jelas. Artinya sebelum dia dicabut ya dia tetap berlaku terus-menerus. Beda halnya dengan besiking, walaupun nggak dicabut itu ada dia sepanjang dibunyikan itu berhenti sendiri. Iya, dia berhenti sendiri sebenarnya. Luar biasa kita dapat wawasan. Nah, kalau dari sisi
pembentukan yang baik dan benar sama ya antara regeling dan basiking. Misalnya tadi legalitas, formil, substansi. Nah sekarang mungkin gini Kak Fit, acap kali ya beberapa kali kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan, kemudian kan dalam menyusun keputusan misalnya bagaimana sih bentuk-bentuk penuangannya, pembahasaannya di daerah itu kan kadang punya ragam bahasa yang bervariasi, apalagi kondisi Indonesia ya gitu ya. Orang memanapkan kata tertentu mungkin agak berbeda dengan ada kalanya bahkan sampai dibawa ke sengketa PT UN misalnya, yang dipersoalkan kadang-kadang kata per kata itu yang dianggap tidak tepat sesuai dengan makna yang hakiki apa yang dikehendaki dalam penuangan. Gimana sebenarnya penuangan bahasa hukum barangkali yang sebenarnya ada yang apakah boleh kita sedikit berimprovisasi menggunakan ragam-ragam bahasa tertentu di dalam apakah regeling atau basiking. Oke. Jadi kalau di ini pembahasannya bahasa hukum perundang-undangan tuh kayak apa sih? Nah di Undang-Undang 12 2011 kan hanya dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa perundang-undangan gitu aja kan. Hanya ini aja ya, hanya pendoman saja. Tapi di dalam prakteknya memang kalau saya balik lagi gini, di pembahasan RUU misalnya kan juga banyak ahli-ahli bahasa yang dipertanyakan. Ini definisi ini apa sih? Kata ini maknanya apa sih gitu. Boleh saja sih kita merujuk pada makna asli dari Kamus Bahasa Indonesia. Pertama itu biasanya saya lakukan. Tapi sebenarnya panduan-panduan penulisan bahasa pun nggak ada pedoman yang ketat sih. Kita bolehnya kayak apa sih gitu. Selama kalau menurut saya balik lagi ke teorinya. Teorinya peraturan untuk mengatur masyarakat. Mengatur berarti to address-nya jelas, subjek ada yang kita mau merubah orang atau subjek yang mau kita atur untuk diperkenalkan dengan perilaku baru. Bagaimana cara kita memperkenalkan perilaku baru? Dengan mengkomunikasi dengan bahasa. Pertama, jadi bahasa itu harus user friendly. Maksud saya adalah bisa jadi gitu ya, user friendly itu adalah bahasa-bahasa yang dipahami dalam konteks penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar sih tetap ya. Tapi saya tadi kepikiran tadi pertanyaan Mas Rozi itu lebih juga gini, jangan-jangan kadang-kadang ada juga bahasa daerah ya. Ragam bahasa itu kan bahasanya yang tapi itu yang lebih dekat gitu dengan makna, misalnya dia mau mengatur orang lebih dekat pakai kata ini gitu. Tapi kalau pakai pedoman nggak gitu-gitu amat gitu. Gimana ya kira-kira ini dimungkinkan? Saya nggak tahu contohnya seperti apa, tapi buat saya sih bisa nggak dengan tetap panduannya tetap harus pakai bahasa Indonesia yang baku sebenarnya ya. Kita nggak bisa juga pakai bahasa-bahasa yang lain. Kalau ada kan di Undang-Undang 12 bahasa asing kemudian ditulis di dalam kurung gitu. Mungkin saya jadi kepikiran apakah teman-teman di peraturan daerah, teman-teman di daerah perlu juga akhirnya bikin bahasa-bahasa daerahnya supaya itu lebih mengena, down to earth dan mengena, user friendly gitu. Tapi mungkin kita bisa samain lagi ya, mau Undang-Undang 12 kalau pakai bahasa Indonesia akhirnya harus pakai bahasa Indonesia terjemahannya. Bisa mungkin usulan ke depan nih, jangan-jangan kita bisa dalam kurung gitu ya. Karena bisa jadi satu kalimat itu jadi lebih mudah dipahami dengan kata dan bahasa yang sesuai digunakan dengan kondisi dan masyarakat setempat. Kembali lagi kepada peraturan daerah itu sendiri. Peraturan daerah kan punya keterbatasan wilayah. Kalau tuh dia menggunakan bahasa wilayah di daerahnya, kan memang ditujukan untuk masyarakat di wilayahnya dia. Kita nggak bisa juga bilang bahwa itu salah. Itu salah, orang Jakarta nggak ngelihat ngerti. Dari bahasa kita gitu bahasa gua. Orang Jakarta kan yang dituju itu adalah orang-orang di daerah situ gitu. Mungkin saya punya argumentasi bisa juga loh kita pakai bahasa daerah karena harusnya user friendly dan punya tujuan yang mengenal langsung agar perilaku yang ada di daerah, agar perilaku masyarakat di daerah bisa sesuai dengan tujuan pemerintah. Kalau saya masih bisa menerima deh, tapi tetap ya pakai bahasa Indonesia dalam kurungnya gitu ya, prioritasnya gitu. Oke. Menarik. Berikutnya nih. Nah, biasanya gini, Kak Fit, kita di kelembagaan kepegawaian hampir tiap hari mendapatkan kedatangan teman-teman daerah yang berkonsultasi. Boleh nggak sih dalam menerbitkan produk hukumnya itu menggunakan hasil-hasil rapat, hasil konsultasi, baik yang dituangkan secara lisan maupun tertulis. Secara lisan misalnya begini,
kami setelah berkonsultasi bla 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 dengan pejabat terkait, pejabat berwenang, diberikan panduan gitu. Atau secara tertulis biasanya dalam bentuk surat nih. Sering sekali jadi perdebatan nih. SE emang bisa jadi dasar sih untuk membuat produk hukum, apakah itu regeling maupun basiking. Nah gimana, kita tanya nih sama yang ahli, yang orang ilmu perundang-undangan. Ini setahu saya sih orang yang punya kompetensi perundang-undangan ini agak langka loh di Indonesia. Monggo Kak Fit. Tapi in praktis ada loh, banyak loh terjadi seperti ini. Praktisnya itu biasanya di mana Mas Rozi? Praktisnya itu mereka masukinnya di mana biasanya bahasa-bahasa itunya? Apakah di dasar hukum atau di menimbang atau di batang tubuh? Kalau untuk basiking biasanya sih, basiking itu biasanya mereka cantumkan di diktum bagian akhir itu yang memperhatikan surat bla 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 biasanya gitu ya. Atau kalau di regulasi biasanya itu pada tahapan aspek pembahasan bahwa setelah kami berkonsultasi bla 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 itu boleh nggak sih menjadi dasar gitu ya. Sebab kan tadi Kak Fit bilang kan kita harus patuh pada formil nih prosedur mengambil referensinya tepat nggak gitu? Iya, sebenarnya kan gini, pengambilan keputusan pejabat pemerintah bisa aja diambil dari berbagai pertimbangan. Bisa jadi pertimbangannya adalah setelah konsultasi publik dengan masyarakat. Bisa jadi setelah apalagi ya tadi diskusi, konsultasi gitu kan. Sebenarnya seakan-akan ada pertanggungjawaban, saya udah kok konsultasi sehingga kebijakan ini harusnya bisa dimaknai secara formil, sudah memenuhi syarat. Kan maksudnya teman-teman pasti seperti itu kan. Seperti halnya ingin mempertanggungjawabkan penguatan bahwa kami tidak mengeluarkan ini semena-mena. Atau ide-ide ini bukan saya pribadi kok gitu. Saya udah dapat dari partisipasi publik gitu kan. Termasuk dengan pejabat pemerintahannya gitu seperti itu. Nah, saya secara prinsip boleh-boleh saja. Nah, maksud saya adalah bagaimana cara memasukkannya aja sih. Kalau misalnya memasukkannya di menimbang, bisa jadi itu kan sebagai alasan sosiologis ketika mengeluarkan kebijakan. Ini menarik nih, alasan sosiologis ya. Bisa gitu kan. Setelah mendapatkan pertimbangan atau setelah merasakan bahwa ini butuh, memang masyarakat butuh, setelah kami melakukan diskusi publik gitu, bahwa kami memutuskan ini bisa juga. Tapi memang untuk dasar hukum tidak bisa disarankan untuk masuk seperti itu, karena surat edaran, keputusan bukan norma hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi saya tetap gitu. Kalau memasukkan SE, memasukkan keputusan di dasar mengingat, jawabannya tidak bisa. Karena yang masuk di dasar mengingat hanyalah norma hukum yang menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan. Jadi klasifikasi mesti peraturan perundang-undangan. Gitu. Nah, kalau di menimbang masih bisa lah. Kalau termasuk berita acara pertemuan, biasa bisa menjadi hanya untuk penguat legitimasi bahwa ini sudah melibatkan para pihak kira-kira gitu ya. Tapi memang kalau undang-undang, saya prinsip begini, kalau dia peraturan perundang-undangan memang tidak bisa memperhatikan berita surat edaran, berita acara kayak gitu kan. Kalau peraturan perundang-undangan regeling. Biasanya yang memperhatikan itu adalah keputusan. Yes, gitu. Basiking. Kalau peraturan karena memang sudah terbatasi oleh Undang-Undang 12. Dia tidak bisa mekanismenya. Bentuk susunannya ya. Iya, tapi untuk keputusan saya masih bisa lebih menerima sih. Untuk memperhatikannya ya. Di setelah menimbang biasanya di bagian akhir dia. Ya, menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan baru gitu loh. Itu catatan penting, memperhatikan dalam bentuk format basiking atau keputusan dimungkinkan. Sayang sekali nggak terasa udah 30 menit ya. Udah dikasih kode-kode kita. Berarti kita langsung lompat ke closing statement nih Kak Fit sebagai kami pandang sebagai outsider ya, bukan orang internal. Kira-kira gimana nih harapannya terkait dengan pelaksanaan pembinaan dari aspek kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah di Indonesia yang beraneka ragam ini? Harapannya kepada kita semua. Harapannya kelembagaannya. Jadi kalau teman-teman di kelembagaan di Kementerian Dalam Negeri, di Dirjen Otonomi Daerah pasti punya kewenangan untuk membina gitu ya teman-teman pemerintahan daerah, dan setiap kebijakan kan juga harus semuanya inline dan harus sesuai lah ya. Kesian masyarakat kalau misalnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa jadi berbeda. Mungkin jadi tanggung jawabnya teman-teman di Dirjen Otonomi Daerah adalah itu melakukan pembinaan ketika kebijakan-kebijakan di daerah
diingatkan agar selaras dengan kebijakan pusat, misalnya. Selaras ya. Selaras gitu selaras. ya. Selaras, dia boleh otonomi, dia boleh mengatur urusannya sendiri selama pemerintah pusat memang tidak mengatur, gitu kan? Atau memang kebutuhan itu tidak ada di pusat sehingga kita harus mengatur sendiri. Tapi kekonsistenan antara kebijakan pusat dan daerahnya tetap harus dalam keseragaman. Karena teman-teman di bagian kelembagaan pasti memang langsung kan ya bersama teman-teman di kelembagaan di daerah ya. Jadi saya sih punya harapan juga bahwa koordinasi koordinasi jadi lebih ini ya, harmonisasi antara lebih kuat dalam menjalankan itu. Berarti sinkronisasi kebijakan, pembinaan kebijakan antara pusat daerah yang dilakukan di Oda misalnya, itu bisa jadi bridging ya, jembatan emas kita untuk memperkuat hubungan antara pusat dan daerah kali betul lah, itu fungsinya di situ malah ya, supaya akhirnya jadi bridging, bukan jadi terpecah. Kan kita negara kesatuan, kalau negara kesatuan kan harusnya dilihat sebagai kesatuan. Jadi mengingatkannya itu bukan sebagai untuk menyalahkan, tapi lebih pada yuk kita bareng-bareng dalam satu jalan yang sama untuk dalam derap langkah negara kesatuan gitu. Oke, baik, terima kasih sobat-sobat kelepek-kelepek di Jalan Otonomi Daerah. Tak terasa kita sudah di akhir pembicaraan. Jangan lupa tonton video ini, kasih like, komen, dan apabila mohon untuk di-share ke teman-teman lain. Terima kasih Bu Dr. Triani Ahlan Sarip SHMH. Mudah-mudahan kita bisa collab lagi dalam sesi berikutnya. Bye bye, see you. Bye.